Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Developing Marketing Strategies and Plan. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Lutfi Nurhuda, nomor mahasiswa 31025, Saya Stefan Wijaya Manurung dengan nomor mahasiswa 30938. Saya Rio Febrianto, nomor mahasiswa 31027. Next. Pemasaran dan nilai pelanggan. Unsur utama proses manajemen pemasaran adalah strategi dan rencana yang mendalam dan kreatif yang dapat memandu dalam kegiatan pemasaran. Pengembangan strategi pemasaran yang benar sepanjang waktu memerlukan bauran disiplin dan fleksibilitas. Perusahaan harus berpegang pada strategi namun tetap berinovasi. Yang kedua ada proses penghantaran nilai. Pandangan tradisional, perusahaan membuat sesuatu dan kemudian menjualnya. Di sini perusahaan mempunyai peluang sukses terbaik dalam ekonomi yang ditandai dengan kelangkaan barang, di mana konsumen tidak memikirkan kualitas, fitur, atau gaya. Terdapat 3 fase dalam penghantaran nilai. 1. Memilih nilai, yaitu memilih pasar sasaran, segmentasi, dan positioning. 2. Menyediakan nilai, yaitu harus menentukan fitur produk, harga, dan distribusi. Yang ketiga, mengomunikasikan nilai dengan menggunakan tenaga penjualan, promosi, iklan, dan sarana lain. Selanjutnya, peran sentral perencanaan strategi. Memahami nilai pelanggan, menciptakan nilai pelanggan, menghantarkan nilai pelanggan, mengangkat nilai pelanggan, dan mempertahankan nilai pelanggan. Perusahaan harus berfokus pada pelanggan dan diatur untuk merespon perubahan kebutuhan pelanggan secara efektif. Selanjutnya ada misi korporat. Organisasi mengembangkan pernyataan misi yang turut dimiliki oleh manajer, karyawan, dan pelanggan. Pernyataan misi yang baik punya 5 karakteristik. Yang pertama, memfokuskan diri pada jumlah tujuan yang terbatas. Pernyataan kami ingin buat produk bermutu tinggi, menawarkan layanan yang paling baik, mencapai distribusi yang paling luas, dan menjual dengan harga termurah. Mengklaim terlalu banyak. Kedua, pernyataan misi menekankan kebijakan dan nilai utama perusahaan. Ketiga, pernyataan misi mendefinisikan bidang kompetitif utama tempat perusahaan akan beroperasi. Selanjutnya, menentukan unit bisnis strategi. Unit bisnis strategi atau strategi bisnis unit atau disingkat SBU adalah unit bisnis independen di bawah perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalisasi sumber daya dan memaksimalkan nilai perusahaan. SBU menyediakan produk dan pelayanan kepada pelanggan internal maupun pihak ketiga.
Perusahaan harus melihat bisnis mereka sebagai proses memuaskan pelanggan dan bukan menghasilkan barang. Sebab produk bersifat sementara. Namun, kebutuhan dasar dan kelompok pelanggan senantiasa ada selamanya. Menentukan sumber daya bagi setiap strategi bisnis unit. Manajer harus dapat mengalokasikan sumber daya korporat pada setiap SPU. Setiap SPU menurut perluasan keunggulannya dan daya tarik industrinya. Manajer ingin tumbuh, mendapatkan uang dari atau mempertahankannya. Metode terbaru perusahaan untuk mengambil keputusan investasi internalnya didasarkan pada analisis nilai pemegang saham. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya, menilai peluang pertumbuhan. Cara agar dapat mengisi kesenjangan perencanaan strategis, pertama adalah mengidentifikasi peluang meningkatkan peluang untuk mencapai pertumbuhan lebih lanjut atau peluang intensif. Yang kedua, dengan mengidentifikasi peluang untuk membangun bisnis yang berhubungan dengan bisnis lama atau peluang integratif. Yang ketiga, dengan mengidentifikasi peluang menambah bisnis menarik yang tidak berhubungan dengan bisnis lama atau peluang diversifikasi. Next. Pertumbuhan intensif. Meningkatkan bisnis yang sudah ada dilakukan dengan mengerahkan berbagai usaha yang intensif dengan syarat perusahaan dapat memperbaiki posisi kompetitifnya dengan produk yang saat ini. Strategi intensif dibagi menjadi 3, yaitu pertama, strategi penetrasi pasar atau market penetration strategi, yaitu dijalankan untuk meningkatkan market share dari produk yang saat ini pada pasar yang ada saat ini melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih gencar. Yang kedua, strategi pengembangan pasar atau market development strategi, yaitu memperkenalkan produk yang ada saat ini pada pasar baru atau new market. Strategi pengembangan pasar ke new market ini dijalankan dengan memperluas area geografi baru, menambah segmen baru, mengubah dari bukan pemakai menjadi pemakai, dan menarik pelanggannya pesaing. Yang ketiga, strategi pengembangan produk atau product development strategi merupakan strategi yang dijalankan untuk menaikkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk yang saat ini, menawarkan produk yang lebih baik pada harga yang bersaing yang tajam dalam industri yang sedang tumbuh pesat. Next. Pertumbuhan integratif. Integratif berarti menyatukan beberapa rentang bisnis mulai dari hulu, jaringan pemasok hingga hilir, jaringan distributor, serta secara horizontal ke arah pesaing. Strategi integrasi ada 3 bentuk, yaitu integrasi ke depan, strategi integrasi ke belakang, strategi integrasi horizontal. Seringkali secara keseluruhan strategi ini disebut sebagai strategi integrasi vertikal yang dijalankan untuk memperoleh kendali atas distributor, pemasok, dan pesaing. Yang pertama itu ada integrasi integrasi ke depan atau forward integration adalah dijalankan
dengan meraih kendali atas jalur distribusi mulai dari distributor hingga reseller. Yang selanjutnya itu integrasi ke belakang, forward integration strategi. Digunakan dengan memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok. Yang ketiga itu integrasi horizontal, strategi yang mengarah pada strategi yang memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pesaing. Next. Organisasi dan budaya organisasi. Perencanaan strategi terjadi dalam konteks organisasi. Organisasi perusahaan terdiri dari struktur kebijakan dan budaya perusahaannya yang semuanya dapat menjadi tidak berfungsi dalam perubahan yang cepat lingkungan bisnis. Next. Inovasi pemasaran. Inovasi dalam pemasaran sangat penting. Ide imajinatif tentang strategi ada di banyak tempat di dalam perusahaan. Perusahaan mengembangkan strategi dengan memilih pandangan mereka tentang masa depan. Jadi inovasi adalah kemampuan untuk beradaptasi. Next. Misi bisnis. Setiap unit perlu mendefinisikan misi spesifiknya dalam misi perusahaan yang lebih luas. Jadi perusahaan seperti perusahaan peralatan pencahayaan studio mungkin mengidentifikasi misinya sebagai untuk menargetkan studio televisi besar dan menjadi vendor pilihan untuk teknologi pencahayaan yang mewakili pencahayaan studio yang paling canggih dan handal. Next. Untuk mengevaluasi peluang perusahaan dapat menggunakan analisis peluang pasar atau MOA untuk mengajukan pertanyaan seperti, bisakah kita mengartikulasi manfaat secara meyakinkan untuk pasar sasaran yang ditentukan? Yang kedua itu, bisakah kita menentukan target pasar dan menjangkau mereka dengan media dan saluran perdagangan yang hemat biaya? Yang ketiga, adakah perusahaan kita memiliki akses ke kapasitas dan sumber daya penting yang dibutuhkan untuk memberikannya? Yang keempat, keuntungan pelanggan. Yang kelima, bisakah kita memberikan keuntungan lebih baik dari pesaing yang sebenarnya atau calon pesaing? Yang keenam, akankah tingkat pengembangan finansial memenuhi atau melebihi ambang batas yang untuk investasi? Yang selanjutnya akan dilanjutkan Mas Steven. Next. Selanjutnya, perumusan tujuan untuk periode perencanaan. Sasaran adalah sasaran yang spesifik berkenaan dengan besaran dan waktu. Sebagian besar unit bisnis mengejar campuran tujuan, termasuk profitabilitas, pertumbuhan penjualan, peningkatan pangsa pasar, penanganan risiko, inovasi, dan reputasi. Unit bisnis menetapkan tujuan ini dan kemudian mengelola dengan tujuan TIFAS, MBO. Lanjut. Umpan balik dan kontrol. Kesesuaian strategis perusahaan dengan lingkungan pasti akan terkikis karena lingkungan pasar berubah lebih cepat daripada tujuan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan mungkin tetap efisien namun kehilangan efektivitas. Lanjut. Sifat dan isi dari rencana pemasaran. Bekerja dengan rencana yang ditetapkan oleh tingkat di atasnya, manajer pemasaran membuat rencana pemasaran untuk produk ini, lini, merek, saluran, atau kelompok pelanggan individual.
Sebuah rencana pemasaran adalah dokumen tertulis yang merangkum apa yang telah dipelajari pemasar tentang pasar dan menunjukkan bagaimana rencana perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Ini termasuk pedoman taktis untuk program pemasaran dan keuangan alokasi selama periode perencanaan. Sebuah rencana pemasaran biasanya berisi hal-hal berikut ini. 1. Ringkasan eksekutif dan daftar isi. Situation analysis. Bagian ini menyajikan data latar belakang yang relevan tentang penjualan, biaya pasar, pesaing, dan lingkungan makro. Bagaimana kita mendefinisikan pasar, seberapa besar dan seberapa cepat pertumbuhannya, apa tren yang relevan dengan masalah kritis dan masalah kritis. Perusahaan akan menggunakan semua informasi ini untuk melakukan SWOT analisis. Marketing strategi. Di sini manajer pemasaran mendefinisikan misi, pemasaran dan keuangan tujuan, dan kebutuhan yang ditawarkan pasar ditujukan untuk memuaskan serta posisi kompetitifnya. Semua ini membutuhkan masukan dari bidang lain seperti pembelian, produksi, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia. Marketing tactics. Di sini manajer pemasaran menguraikan kegiatan pemasaran yang akan dilakukan menjalankan strategi pemasaran. Peran penelitian. Pemasar membutuhkan informasi terkini tentang lingkungan, persaingan, dan yang dipilih segmen pasar. Seringkali analisis data internal merupakan titik awal untuk menilai situasi pemasaran saat ini, dilengkapi dengan intelijen pemasaran dan penelitian yang menyelidiki pasar secara keseluruhan, persaingan, masalah utama, ancaman, dan peluang. Saat rencana tersebut diberlakukan, pemasar menggunakan penelitian untuk mengukur kemajuan tujuan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Peran hubungan. Meskipun rencana pemasaran menunjukkan bagaimana perusahaan akan membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan, itu juga mempengaruhi hubungan internal dan eksternal. Pertama, ini mempengaruhi bagaimana staf pemasaran bekerja dengan satu sama lain dan departemen lain untuk memberikan nilai dan memuaskan pelanggan. Kedua, hal itu mempengaruhi cara kerja perusahaan dengan pemasok, distributor, dan mitra untuk mencapai tujuan rencana. Ketiga, itu mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator pemerintah, media, dan masyarakat pada umumnya. Dari rencana pemasaran hingga tindakan pemasaran. Pemasar mulai merencanakan dengan baik sebelum tanggal implementasi untuk memberikan waktu untuk riset pemasaran, analisis, tinjauan manajemen, dan koordinasi antar departemen. Saat setiap program aksi dimulai, mereka memantau hasil yang berkelanjutan, selidiki setiap penyimpangan dari rencana, dan ambil langkah korektif sesuai kebutuhan. Beberapa mempersiapkan kontingensi rencana. Pemasar harus siap memperbarui dan menyesuaikan rencana pemasaran kapan saja. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.